Halo teman-teman, kali ini aku bakal cerita tentang pengalamanku kuliah di Waseda di Center of Japanese Language waktu dapat beasiswa Max Program Japanese Studies selama 1 tahun dari September 2018 sampai bulan Juli 2019. Nah, dalam waktu 1 tahun itu aku merasakan 2 semester untuk kuliah di Waseda bersama orang asing dari berbagai dunia. Sebenarnya karena program ini fokus untuk belajar bahasa Jepang, jadi selain orang yang juga datang untuk exchange, ada juga yang orang pribadi mengeluarkan biaya pribadi untuk kuliah di Waseda untuk belajar bahasa Jepang. Nah, aku sebagai salah satu penerima beasiswa Max berkesempatan untuk merasakan 1 tahun kuliah di Waseda, belajar bahasa Jepang, langsung tentunya sama guru pengajar bahasa Jepang, orang Jepang pastinya ya. Beberapa materi kuliah di CGL Waseda yang aku ingat itu kira-kira aku bagi jadi 6 kategori. Pertama tentang tata bahasa. Tentunya aku mau, meskipun udah lulus N1 sebelum berangkat ke Jepang, tapi aku juga merasa ada baiknya untuk terus mengulang belajar bahasa Jepang lagi, belajar tata bahasanya. Jadi aku juga ambil pelajaran terkait tentang tata bahasa yang setara dengan JLPT N1. Terus kategori kedua itu tentang kosakata. Ada beberapa jenis kuliah di CGL Waseda, dan salah satu yang aku ambil terkait kosakata itu adalah tentang belajar idiom dalam bahasa Jepang. Dan uniknya waktu aku ambil kuliah idiom itu, mahasiswanya juga disuruh memperkenalkan idiom dari masing-masing negara. Seingatku dulu aku cerita tentang arti dari batu loncatan. Maksudnya batu loncatan ya, meskipun kita gagal, jadikan itu batu loncatan untuk mencoba lagi hingga akhirnya kita bisa mendapat dan meraih impian kita gitu kan. Terus yang ketiga itu tentang membaca. Nah, pelajaran yang terkait tentang membaca ini aku rasa yang paling aku sering ambil. Maksudnya kalau nggak salah ada sekitar 4 mata kuliah tentang membaca sendiri yang aku ambil, karena memang aku pengen baca koran di Jepang juga dan pengen tahu kira-kira berita seperti apa yang terjadi di Jepang waktu itu. Ada kuliah tentang, kalau dalam bahasa Jepang itu dibilang jiji mondai. Ya, mondai itu maksudnya kayak masalah terkini gitu kan ya. Terus sebenarnya nama kuliahnya beda, tapi umumnya itu sama-sama baca koran, cuma temanya beda-beda. Ada yang tentunya secara umum tentang berita politik atau berita hubungan internasional di Jepang. Terus aku juga ada ambil kuliah membaca koran yang fokus beritanya tentang kerja, tentang si dunia pekerjaan di Jepang. Apalagi waktu tahun 2018 itu kalau nggak salah semakin banyak ada orang asing yang bekerja di Jepang. Jadi banyak banget berita terkait tentang orang asing yang bekerja di Jepang, seperti itu. Terus yang keempat tentang menulis. Menulis juga ada banyak banget jenisnya. Seingatku aku ambil 3 kira-kira kuliah yang terkait dengan menulis. Misalnya tentunya menulis sakubung ya. Sakubung itu sejenis karangan. Ada macam-macam sih. Dulu aku lihat fileku dulu 8 tahun lalu, aku pernah ambil sakubung yang aku menjelaskan tentang Bali, tentang daerah kelahiranku. Jadi cerita tentang objek wisata seperti apa sih yang sebenarnya ada di daerah Bali Utara gitu kan. Terus selain karangan bebas gitu, juga aku ambil kuliah tentang cara menulis surat atau email di Jepang. Aku juga ingat banget lihat fileku yang dulu. Jadi kalau menulis email kan di setiap negara juga sebenarnya hampir serupa ya. Ada apa sih, awalannya, terus bagian isinya, terus ada penutupnya. Jadi diajarin juga caranya menulis bisnis email di Jepang seperti apa. Terus juga nulis surat, misalnya kayak surat Nenggajo itu yang kalau dikirim waktu tahun baru ya,
kayak di postcard gitu juga pernah. Terus pernah juga tentang Jibunshi itu kayak sejarah pribadi, jadi cerita kan apa tentang lahir, terus tentang aku sih pribadi cerita tentang gimana aku mengejar impian aku supaya bisa dapat beasiswa gratis full ke Jepang. Jadi aku ceritain tentang kegagalanku, terus aku juga cerita tentang gimana aku kuliah di UGM sampai akhirnya aku bisa lulus beasiswa dan bisa kuliah di Jepang gitu. Terus setelah nulis itu tuh biasanya kita nggak hanya nulis terus ngumpulin ke pengajar bahasa Jepangnya, tapi juga diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi kita menjelaskan karangan yang kita tulis ke teman. Ada juga yang kayak buat grup gitu kan, dibagi beberapa kelompok, terus di kelompok itu kita saling cerita tentang apa yang kita tulis dan di sana saling komunikasi. Jadi sebenarnya nggak hanya menulis ya, tapi juga latihan berbicara bahasa Jepang gitu. Jadi sebenarnya seru sih karena kan sama-sama orang asing tapi kita ngomongnya dalam bahasa Jepang. Terus juga yang kelima tentang budaya Jepang. Sebenarnya ada banyak banget kuliah terkait dengan budaya Jepang yang aku ambil, cuma aku gak terlalu ingat tentang apa aja. Satu yang aku paling ingat itu adalah tentang judul mata kuliahnya ya Dento Bunka Manabu, jadi belajar tentang budaya tradisional. Uniknya itu mahasiswanya diajak ke beberapa klub di kayak ekstrakurikuler di Waseda. Jadi ya, kita kunjungan ke ke klub ekstrakurikuler karate misalnya. Terus ada juga kalau di Jepang terutama di Waseda itu oengdan, jadi kayak pendukung kayak baseball gitu kan, seru ya, ada yang main drum, ada dancernya kayak. Terus kita kayak kunjungan atau mereka juga datang ke kelas kita terus cerita tentang kegiatan ekstrakurikulernya kan, itu juga termasuk salah satu budaya Jepang juga gitu kan. Terus terakhir yang aku ingat itu ada juga aku ambil kuliah tentang hubungan internasional, karena kan aku pribadi memang dari kuliah, meskipun aku kuliahnya sastra Jepang, aku emang tertarik untuk belajar tentang hubungan internasional. Itu pun buktinya aku S2 juga ambil jurusan hubungan internasional di Waseda. Nah, waktu aku kuliah yang setahun ini di Center of Japanese Language di Waseda, juga ada kuliah terkait hubungan internasional, jadi aku ambil. Dan di sana belajarnya sebenarnya ya secara umum tentang hubungan internasional, tapi tetap dalam bahasa Jepang yang standar. Terus selain kuliah di CJL Waseda, aku juga berusaha banget supaya bisa coba ikut kuliah umum yang diadakan untuk mahasiswa Jepang di Waseda sendiri kan. Jadi aku dulu sempat ambil satu mata kuliah karena kayak ada satu mata kuliah umum yang aku rasa bisa aku ambil, dan kuliah umum itu juga sebenarnya terkait tentang kerjasama internasional. Jadi masih terkait tentang topik yang aku sukai, yang aku minati gitu. Dan sebenarnya ada banyak banget kuliah yang aku ambil karena aku ingat banget syaratnya minimal ambil 13 mata kuliah dalam satu semester. Jadi dalam 2 semester aku ambil 26. Tapi kira-kira di antara 26 itu pun kira-kira ya sebatas karena fokus pada belajar bahasa Jepang ya, terutama terkait membaca, menulis, terus ada juga tentang diskusi juga kan, diskusi dalam bahasa Jepang, terus tentunya tentang tata bahasa dan sejenisnya. Dan ada dikasih tugas juga kan tentunya, terus kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk buat tugasnya. Dan karena aku juga sempat part time ya, jadi aku fokus sama kuliah dulu, setelah itu baru aku part time. Sebenarnya seru sih kuliah di Waseda, karena aku pribadi pilih Waseda karena memang aku ingin merasakan tinggal di salah satu kota tersibuk di dunia, yaitu di Tokyo. Dan karena aku tahu di Waseda itu ada banyak banget orang asing, aku rasa salah satu universitas yang memiliki pelajar asing terbanyak itu adalah di Waseda. Jadi kan aku juga ingin berteman dengan orang-orang asing lainnya, dan tentunya juga berteman sama orang Jepang. Pokoknya seru banget kalau emang teman-teman adalah pelajar bahasa Jepang di universitas. Mungkin bisa dicoba untuk mendaftar beasiswa Max Japanese Studies dan pilih di Waseda. Sekian dari aku, semoga informasinya bermanfaat ya.